Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani, kelas 1C PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia dari masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian ejaan. Menurut Putrayasa, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang dipisahkan dan digabungkan dalam suatu bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan diartikan sebagai sejumlah kaidah tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, kalimat, dan tanda baca sebagai sarananya. Menurut Krida Laksana dan Herniti, ejaan memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek fonologis. Aspek fonologis menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek yang kedua yaitu aspek morfologis. Aspek morfologis berkaitan dengan penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek sintaksis. Aspek sintaksis menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca atau punktuasi. Dari definisi ejaan beberapa para pakar dapat kita simpulkan bahwa ejaan merupakan kaidah yang mengatur pelambangan bunyi ujar, tata cara penulisan kata, penulisan kalimat, dan tanda bacanya. Menurut Winarto, ejaan memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Fungsi yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Fungsi yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan fungsi yang keempat, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kecermatan. Sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi. Jika sebuah tanda digunakan untuk melambangkan satu fonem, maka tanda tersebut harus selalu dipakai seterusnya untuk menandai fonem tersebut. Prinsip yang kedua merupakan prinsip kehematan atau efisiensi. Pada hakikatnya, sebuah bahasa mempunyai prinsip kehematan, yaitu satu ejaan disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga dan pikiran pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Misalnya, dalam ejaan Van Ophuijsen menggunakan vokal OE, maka diubah menjadi vokal U pada sistem ejaan Suwandi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keluasan. Keluasan berarti kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa ejaan bahasa telah mengalami perubahan dari masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Nah, ini artinya bahwa perubahan ejaan sangat penting dilakukan agar tidak ketinggalan zaman. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip kepraktisan. Prinsip kepraktisan ini terkait dengan penggunaan tanda diakritik. Tanda diakritik adalah tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf itu. Misalnya tanda koma di atas pada huruf E. Tanda diakritik biasanya dipakai oleh bahasa yang bertonal, seperti bahasa Mandarin, Jerman, Ceko, Vietnam, Islandia, atau Spanyol. Tanda diakritis tetap dipertahankan di negara-negara tersebut karena adanya perbedaan makna yang dikandung. Sementara itu, tanda diakritik dalam ejaan bahasa Indonesia kurang signifikan untuk membedakan arti atau makna. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan yang keempat merupakan perubahan ejaan. Ejaan yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dan pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Ophuijsen
diawali dari penyusunan kitab logat Melayu yang diprakarsai oleh Charles A. van Ophuijsen, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Nah, ejaan tersebut dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen atau ejaan Balai Pustaka. Dinamakan ejaan Van Ophuijsen karena yang membuat ejaan ini adalah Charles Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan baru pada tahun 1926 mendapatkan bentuk yang tetap. Ejaan Van Ophuijsen digunakan selama 46 tahun. Ejaan ini baru diganti setelah 2 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ejaan Van Ophuijsen memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu adanya gugus konsonan dalam bahasa Indonesia tidak menimbulkan kesulitan apapun dalam lafal bagi pemakai bahasa Indonesia. Yang kedua, pemakai bahasa cenderung menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dekat dengan ejaan asli kata asalnya. Kelemahan yang ketiga, dalam pemungutan kata asing sukar dihindari adanya gugus tugas konsonan. Misalnya, kata instruktur dipungut menjadi instruktur. Nah, dan kelemahan yang keempat, penggunaan tanda diakritik seperti koma, ain, koma waslah, dan tanda trema. Perubahan ejaan yang kedua adalah ejaan republik atau ejaan Swandi, yaitu pada tahun 1947 sampai 1956. Pada tahun 1938 di Solo terjadi Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Dalam kongres tersebut dibicarakan keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Hasil kongres menyebutkan bahwa ejaan Van Ophuijsen untuk sementara waktu masih dapat digunakan. Tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perlu dipikirkan perubahannya. Nah, 9 tahun kemudian, harapan Kongres Bahasa Indonesia tersebut baru terwujud, yaitu dengan adanya putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru. Perubahan ejaan baru tersebut terdapat dalam surat keputusan dengan nomor 264 bagian A yang berisi perubahan ejaan bahasa Indonesia agar lebih sederhana. Ejaan baru ini dikenal dengan nama ejaan Swandi yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan yang ketiga adalah ejaan pembaharuan, yaitu tahun 1956 sampai 1961. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Kongres ini diketuai oleh Menteri Muhammad Amin, membicarakan perubahan sistem ejaan. Beberapa keputusan Kongres, yang pertama, ejaan menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Ejaan yang ditetapkan oleh badan yang kompeten. Dan yang ketiga, ejaan tersebut hendaknya praktis dan ilmiah. Nah, oleh karena itu, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 19 Juli 1956 dengan nomor 44.876 tentang pembentukan Panitia Perumus Ejaan Baru. Nah, panitia ini diketuai oleh Priyono Katopo. Nah, setelah bekerja selama 1 tahun, badan yang dibentuk oleh Menteri berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Nah, patokan-patokan ini terumus dalam ejaan pembaharuan. Ejaan yang keempat adalah ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia yang disingkat dengan Melindo. Sebagai hasil upaya penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959.
Pembaharuan ejaan tersebut menghasilkan satu fonem dilambangkan dengan satu huruf. Misalnya, huruf DJ diganti menjadi J, huruf TJ diganti menjadi huruf C, huruf NG menjadi huruf N, dan huruf NJ menjadi konsep bersama. Itu memperlihatkan bahwa satu bunyi bahasa dilambangkan dengan satu huruf. Ejaan yang kelima adalah ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat dengan LBK pada tahun 1967 sampai 1972. Pemerintah terus berupaya mengadakan pembaharuan ejaan. Karena itu, pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru atau yang dikenal dengan Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Para pelaksananya di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK, juga dari Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia tersebut berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja keras atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 September 1967 nomor 62. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru atau ejaan LBK adalah huruf TJ diganti menjadi huruf C, huruf J diganti menjadi huruf Y, huruf NJ diganti dengan NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Intinya, tidak ada perbedaan berarti antara ejaan Lembaga Bahasa Kesusastraan dengan ejaan yang disempurnakan, kecuali pada rincian dan kaidah-kaidahnya saja. Ejaan yang keenam adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 1972 sampai 2015. Ejaan Suwandi berlaku sampai tahun 1972 dan kemudian digantikan oleh Ejaan yang disempurnakan atau EYD pada masa Menteri Mashhuri Saleh. Pada tanggal 23 Mei, Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Mashhuri Saleh menandatangani pernyataan bersama tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Sebagai Menteri, Mashhuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mengalami perubahan, yakni EYD edisi 1 atau Ejaan yang disempurnakan edisi 1 pada tahun 1972 sampai 1987. Kemudian Ejaan yang disempurnakan edisi 2 pada tahun 1987 sampai 2009 dan Ejaan yang disempurnakan edisi 3 tahun 2009 sampai 2015. Ejaan yang terakhir yaitu nomor 7, Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015 sampai sekarang. Adapun latar belakang pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia adalah karena kemajuan iptek, seni, beragam ranah pemakaian bahasa Indonesia, dan memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Di samping itu, adanya perubahan nama ejaan yang disempurnakan menjadi Ejaan Bahasa Indonesia karena adanya kritik atau tidak kepuasan masyarakat perihal nama ejaan yang disempurnakan. Penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia termuat dalam Pasal 1 Ayat 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ayat 2. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 berbunyi, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 30 November 2015. Ketetapan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Eka Cahyana. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu perubahan dari ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Perubahan dari ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia sebagaimana tertuang pada lampiran Permendiknas RI nomor 46 tahun 2009 dan lampiran Permendikbud Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Adanya perubahan dari ejaan yang disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia berupa 20 penambahan, 10 penghilangan, 4 pengubahan, dan 2 pemindahan. Yang pertama yaitu penambahan klausul. Penambahan klausul yang terdapat pada ejaan bahasa Indonesia diantaranya: yang pertama, penambahan keterangan bahwa huruf X pada posisi awal kata diucapkan dengan S. Yang kedua, penambahan penjelasan unsur nama orang, yaitu yang termasuk julukan ditulis dengan huruf kapital, misalnya Jenderal Kancil, J-nya huruf kapital dan K huruf kapital. Contoh selanjutnya yaitu Dewa Pedang, huruf D kapital dan huruf P kapital. Yang kedua yaitu penghilangan. Penghilangan klausul yang terdapat pada ejaan bahasa Indonesia diantaranya: penghilangan keterangan bahwa huruf K melambangkan bunyi hamzah. Yang kedua, catatan pada bagian gabungan huruf konsonan. Ejaan yang disempurnakan menyatakan bahwa nama orang, badan hukum, dan nama diri yang ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus untuk dihilangkan. Contoh yang ketiga, penghilangan yang ketiga yaitu penghilangan klausul. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan. Perubahan klausul yang terdapat pada ejaan bahasa Indonesia diantaranya: perubahan bukan bahasa Indonesia menjadi dalam bahasa daerah atau bahasa asing ditulis dengan huruf miring. Yang perubahan kedua, perubahan klausul bahwa tanda hubung strip dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang keempat merupakan pemindahan. Terdapat 2 pemindahan. Yang pertama, pemindahan bagian B2 yaitu klausul jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya ke bagian 3D. Dan yang kedua, pemindahan bagian B3 yaitu klausul jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan itu ditulis serangkai ke bagian D4. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.